Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuza Fajriyumna, NIM 18072 dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai konsep penyakit kanker serviks. Kanker serviks merupakan penyakit pada leher rahim atau serviks. Terjadi karena sel-sel pada serviks berubah dan tumbuh tidak terkendali. Awalnya sel-sel ini adalah sel-sel normal, kemudian menjadi prakanker, dan kemudian menjadi kanker. Penyebabnya adalah Human Papillomavirus atau HPV. HPV adalah DNA virus yang menimbulkan proliferasi pada permukaan epidermal dan mukosa. Kemudian faktor penyebab dan risiko. Yang pertama, infeksi Human Papillomavirus atau HPV, multi-partner sex, infeksi chlamydia, memiliki riwayat keluarga kanker serviks, usia, tanda dan gejala. Yang pertama adalah keputihan. Adalah gejala yang sering ditemukan. Getah yang keluar dari vagina ini semakin lama akan berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis jaringan. Kemudian dialaminya perdarahan setelah melakukan senggama atau hubungan seksual. Biasanya muncul gejala berupa siklus haid tidak teratur, amenore, hipermenore, dan penyaluran sekret vagina yang sering atau perdarahan intermenstrual, postkoitus, serta latihan berat. Perdarahan yang khas terjadi pada penyakit ini yaitu darah yang keluar berbentuk mukoid. Nyeri dirasakan dapat menjalar ke ekstremitas bagian bawah dari daerah lumbal. Kemudian selanjutnya pada tahap lanjut gejalanya akan lebih bervariasi seperti sekret vagina berwarna kuning, berbau dan terjadi iritasi vagina serta mukosa vulva. Perdarahan per vagina akan semakin sering terjadi dan nyeri makin progresif. Gejala lebih lanjut meliputi nyeri yang menjalar sampai kaki, hematuria dan gagal ginjal dapat terjadi karena obstruksi ureter. Kemudian perdarahan rektum dapat terjadi karena penyebaran sel kanker yang juga merupakan gejala penyakit lanjut. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah pap smear, sebuah metode pemeriksaan cairan lendir pada serviks. Kemudian IVA atau inspeksi visual asam asetat dengan mengoleskan larutan asam asetat pada mulut rahim. Jika hasilnya putih, maka kemungkinan tanda adanya sel kanker. Kemudian kolposcopy adalah metode pemeriksaan serviks dengan menggunakan alat yang disebut dengan kolposcopy atau koloskop. Kemudian biopsi serviks adalah tindakan dengan mengambil sedikit jaringan pada serviks. Kemudian yang terakhir adalah tes pencitraan seperti rongsen, CT scan, dan MRI untuk mengetahui penyebaran sel kanker. Kemudian penata laksanaan. Yang pertama adalah non-farmakologi berupa pencegahan dengan pola hidup sehat, screening dengan mengidentifikasi kelompok yang berisiko tinggi, kemudian deteksi awal dengan melakukan pemeriksaan seperti inspeksi, palpasi, dan pap smear. Kemudian farmakologi. Yang pertama manajemen medis seperti radiasi dan kemoterapi. Kemudian manajemen bedah berupa konisasi dingin, yaitu prosedur yang didapatkannya biopsi berbentuk kerucut dari serviks. Ini membantu jika kelenjar endoservix terlibat dan tidak tampak. Kemudian loop electrocautery excision procedure dilakukan untuk mengeksisi daerah serviks yang menyebabkan kekhawatiran di bawah anestesi lokal. Lesi diangkat secara total dengan lengkung diatermi bertegangan rendah. Kemudian bedah krio atau laser, yaitu dengan membekukan jaringan serviks yang sakit. Terapi ini memiliki efek samping yang minimal, walaupun sekresi cairan vagina pasca terapi berlangsung 2 hingga 4 minggu. Kemudian terakhir ada histerektomi, merupakan terapi karsinoma in situ pada klien yang telah memiliki anak atau untuk mengatasi kanker invasif. Terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.